Halo, kembali lagi di channel Jurnal Horor ID. Mari kita dengarkan kisah horor kutukan keluarga Wiryo, rumah dua pintu yang menyimpan arwah. Jam menunjukkan pukul 02.13 pagi saat ponsel Aditya bergetar keras di meja kecil samping ranjang. Layar menampilkan nama yang tak asing, tapi juga tak pernah muncul di daftar panggilannya sebelumnya. Bu Surti. Dengan mata masih berat, Aditya menjawab, "Halo." Suara di ujung sana terdengar gemetar, tercekat di antara napas cepat dan ketakutan. Yang pekat, "Adik, dia meninggal," hening sesaat. Tapi matanya masih terbuka, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Aditya sontak terduduk. Bu Surti? Maksudnya siapa? Kakek? Ada suara lain, samar, ikut mengisi jeda. Lolongan kucing yang panjang dan melengking, seperti kesakitan, seperti meratap. Lalu, langkah kaki tergesa di lantai papan rumah tua. "Jangan bawa apapun dari rumahnya. Jangan bawa apa-apa," bisik Bu Surti, suaranya menurun, seolah seseorang mendekat padanya. Telepon langsung terputus. Aditya mematung. Layar ponselnya gelap, tak ada sinyal. Ia coba menelepon balik, tapi hanya suara nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi yang menjawab. Dari jendela kamar kosnya di Jogja, angin dini hari mendesir masuk membawa hawa yang entah mengapa berbau tanah basah dan dupa terbakar. Ia mencoba mengabaikannya, namun perasaan tak nyaman mulai menjalari tengkuknya, seperti ada yang memperhatikannya dari sudut ruangan. Di meja belajarnya, sebuah foto lama terpajang. Foto dirinya kecil bersama Pak Wiryo. Tapi malam itu ada sesuatu yang berbeda. Mata kakeknya di foto itu, yang biasanya terlihat lembut, kini menatap lurus ke arah Aditya. 3 hari setelah telepon itu, Aditya tiba di desa Karanganyar, sebuah kampung tua yang tersembunyi, di balik perbukitan dan sawah luas, jauh dari kebisingan kota. Awan menggantung rendah, dan angin membawa suara burung-burung yang seperti memperingatkan sesuatu. Desa itu sunyi, terlalu sunyi. Rumah peninggalan kakeknya berdiri di ujung desa, setengah tersembunyi di balik pohon-pohon tua. Warga menyebutnya rumah dua pintu. Bukan karena pintunya dua, tapi karena legenda yang menyelimutinya. Pintu depan untuk manusia, pintu belakang untuk mereka. Pintu belakang itu selalu terkunci dengan rantai dan gembok tua. Tidak ada yang pernah membuka, bahkan kakeknya sendiri. Tapi warga tahu, setiap malam Jumat Kliwon, dari balik pintu itu terdengar suara lirih seperti suara tangis bayi, diiringi bau amis yang menusuk hidung. Saat Aditya berjalan melewati warung kecil dekat rumah itu, seorang anak kecil yang sedang makan permen tiba-tiba berhenti. Ia menatap Aditya dengan wajah pucat, matanya membesar seperti melihat hantu. "Kamu bawa bau kuburan," teriaknya tiba-tiba, lalu menangis histeris. Ibunya buru-buru memeluk si anak dan menghindari pandangannya dari Aditya, seolah keberadaannya mendatangkan sial. Warga lain yang melihat hanya diam, tak ada yang menyapa, tak ada yang tersenyum. Sesampainya di depan rumah, Aditya berdiri mematung. Daun pintu tua berderit pelan ditiup angin, meski jelas terkunci. Di ambang pintu, seekor kupu-kupu hitam besar hinggap sebentar di dahinya, sebelum terbang ke arah pintu belakang. Langit mulai gelap padahal baru pukul 4 sore. Dan di dalam rumah itu, ada sesuatu yang telah menunggu. Langkah pertama, Aditya memasuki rumah itu disambut oleh derit lantai kayu yang berat, seolah mengeluh atas kehadirannya. Udara di dalam rumah terasa tebal, dan meskipun termometer dinding menunjukkan suhu normal 25 derajat, hawa yang menyergapnya terasa seperti sedang berada di ruangan bersalju. Dingin menusuk tulang, tidak wajar, bukan seperti dingin dari AC atau malam hari, tapi dingin yang membuat jantungnya berdetak lebih lambat. Ia menyentuh lantai dengan tangannya, basah, tapi tidak ada air, tidak ada kebocoran, dan di luar pun tak turun hujan. Hanya kelembapan aneh yang terasa seperti napas sesuatu yang hidup. "Aneh," gumamnya. Ketika ia menoleh ke kiri, menuju lorong panjang yang mengarah ke dapur dan kamar-kamar belakang, sudut matanya menangkap bayangan, hanya sekelebat. Tapi cukup jelas, sesosok hitam, tinggi, tak berbentuk, melintas cepat dari ujung lorong. Aditya langsung membalikkan badan, menatap ke sana. Tak ada apa-apa, tapi hawa dinginnya makin menjadi. Bahkan kini, ia melihat embun keluar.
Dari napasnya sendiri, ia berjalan pelan, mencoba menenangkan diri, menyusuri rumah sambil menyalakan satu demi satu lampu kuning tua yang kelap-kelip. Ruang tamu masih seperti dulu, dipenuhi foto-foto lawas, perabot jati, dan lukisan besar wajah kakeknya tergantung di atas piano tua. Namun saat ia akan naik ke lantai atas, ia merasa lantai di bawahnya sedikit bergetar, seperti ada seseorang yang barusan turun terburu-buru. "Siapa di sana?" teriaknya pelan. Tak ada jawaban. Tapi dari atas terdengar bunyi langkah, sangat ringan, namun jelas ritmenya. Krik, krik, krik. Bukan langkahnya. Ia belum naik, dan langkah itu berhenti tepat di ujung tangga. Aditya berdiri mematung di bawah tangga. Nafasnya berat, matanya menatap ke atas, ke arah anak tangga terakhir. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya hening. Sunyi yang menekan. Lalu suara itu kembali. Krik, krik. Kali ini lebih berat. Seperti langkah sepatu bot militer menghantam lantai kayu yang lapuk. Bukan langkah ringan seperti sebelumnya. Aditya tahu, langkah itu bukan miliknya. Pukul 03.00 pagi, tepat seperti malam-malam sebelumnya. Dengan tangan gemetar, Aditya menyalakan senter ponselnya dan perlahan naik ke atas. Setiap anak tangga ia injak terasa seperti menahan sesuatu yang tak terlihat, seperti rumah itu tak mengizinkan ia naik. Di lantai atas, koridor panjang membentang, penuh debu dan jaring laba-laba. Ia mendekat ke kamar kakeknya, pintu sedikit terbuka, bau kapur baru bercampur bau anyir memenuhi udara, dan di lantai ada jejak kaki, berlumpur, basah. Jejak itu besar, dalam, seperti telapak kaki seorang pria dewasa, mengarah lurus ke pintu belakang yang terkenal itu. Aditya menelan ludah, tapi hujan tidak turun seminggu terakhir. Tanah desa pun kering dan retak. Dari mana datangnya lumpur ini? Ia mengikuti jejak itu perlahan, merunduk di dekat lantai. Lumpur itu menetes pelan, seperti baru saja diinjak. Setibanya di depan pintu belakang, Aditya melihat bahwa rantai gemboknya telah patah. Besi tua itu bekarat dan tampak seperti digigit sesuatu. Ada bekas cekungan gigi yang tak seperti gigi manusia. Ia menunduk. Jejak terakhir berhenti di ambang pintu. Tapi di balik pintu, kosong. Gelap. Hening, hingga tiba-tiba, dari balik celah pintu, terdengar suara sesuatu mengetuk pelan dari dalam. Lalu, terdengar napas berat dan bisikan parau. "Bukakan aku, sudah waktunya." Setelah suara dari balik pintu itu menghilang, Aditya mundur perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia memutuskan kembali ke kamar kakeknya. Satu-satunya tempat yang terasa sedikit lebih aman. Kamar itu penuh dengan benda-benda lama, peti kayu, lemari tua, rak buku berdebu. Tapi satu hal langsung menarik perhatiannya. Peti besi kecil di bawah ranjang. Ia menariknya keluar. Kuncinya sudah terlepas seolah menunggu dibuka. Di dalamnya hanya ada satu benda. Sebuah buku tua berwarna coklat gelap dengan tekstur kulit yang aneh. Terlalu halus, hampir seperti kulit manusia, sampulnya polos, kecuali satu simbol aneh yang timbul. Lingkaran dengan 4 garis patah menyerupai kuku di sekelilingnya. Ketika ia menyentuh buku itu, hawa di kamar langsung berubah. Hangat. Tapi bukan hangat nyaman, melainkan hangat yang membuat kulitnya berkeringat dingin, seperti ruangan penuh napas tak terlihat. Dengan ragu, Aditya membuka halaman pertama, tertulis dalam aksara Jawa kuno. Darah kami adalah kuncinya. Tinta yang digunakan tampak merah gelap, hampir seperti darah kering. Dan seketika, dari belakang telinganya terdengar suara. Tawa perempuan, cepat dan pendek, seperti menggoda atau mengejek. Ia menoleh. Tak ada siapapun. Lampu di kamar berkedip, lalu redup. Jantung Aditya berdetak makin cepat. Ia mencoba menutup buku itu. Tapi saat jarinya menyentuh halaman berikutnya, ia merasa denyutan kecil, seperti buku itu hidup. Seperti bernafas. Dan yang paling membuat bulu kuduknya berdiri, namanya sendiri tertulis di pojok kanan bawah halaman kedua. Aditya Wiryo. Dengan tinta merah. Padahal ia belum pernah menyentuh pena. Aditya menatap namanya di halaman buku itu dengan perasaan tak menentu. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya kebetulan, hanya halusinasi. Tapi saat ia mendekatkan hidungnya ke tinta merah yang digunakan, bau besi tua langsung menusuk hidungnya.
Aroma itu begitu khas, familiar, seperti bau darah segar. Tangannya gemetar saat membalik halaman berikutnya. Tulisan-tulisan dalam aksara Jawa kuno terus muncul, seperti mencatat sesuatu yang belum terjadi. Tiba-tiba, jarinya tergores sisi tajam. Kertas luka kecil, nyaris tak terasa. Satu tetes darahnya jatuh ke halaman buku. Dan buku itu menyerapnya. Bukan sekadar menodai halaman. Darah itu meresap dengan cepat, seperti disedot spons hidup. Tinta-tinta merah lain di halaman ikut berdenyut pelan, seperti sedang aktif. Seolah darahnya membangunkan sesuatu. Saat itu juga lampu kamar padam. Gelap total. Aditya terdiam, hanya ditemani suara napasnya sendiri. Tapi tak lama, dari arah dinding kamar, terdengar suara srek, srek, seperti sesuatu sedang mencoret-coret permukaan kasar. Ia menyalakan senter ponselnya. Cahayanya gemetar mengikuti tangannya yang kini dingin dan berkeringat. Di dinding kayu, muncul coretan tangan berdarah. Masih segar, baru, tetesan darahnya jatuh ke lantai. Coretannya hanya satu kalimat, tapi cukup untuk membuat lutut Aditya lemas. Jangan. Baca! Lalu, di ujung ruangan, terlihat bayangan perempuan berambut panjang, berdiri membelakanginya. Tubuhnya bergetar halus, seperti sedang tertawa tertahan. Setelah kejadian di kamar, Aditya memutuskan tidur di ruang tengah, dengan semua lampu menyala. Tapi, sejak malam itu, mimpi buruk datang bertubi-tubi, selalu mimpi yang sama. Ia berdiri di tengah ladang kering, dengan pohon-pohon mati mengelilingi. Langit gelap, tapi bukan karena malam, melainkan awan hitam pekat yang seolah hidup, berputar seperti sedang menunggu sesuatu. Dari balik kabut, bayangan hitam muncul perlahan. Omid tingginya lebih dari 2 meter, tak berbentuk jelas, seperti gumpalan asap pekat yang bisa berdiri. Bayangan itu mendekat dan mulai membisikkan sesuatu, pelan, tapi jelas. Wiryo, Surti, Aditya, daftar nama. Nama-nama yang ia kenal. Nama keluarganya. Pertama, Pak Wiryo, kakeknya, sudah jelas. Lalu Bu Surti, tetangga yang pertama kali menelpon soal kematian kakeknya. Dan terakhir, namanya sendiri. Setiap malam bayangan itu mengulangi daftar itu. Tapi malam keempat, Aditya terbangun. Keringat membasahi seluruh tubuh. Dan bayangan itu tidak hilang. Ia berdiri nyata di samping tempat tidurnya. Hitam pekat, tanpa wajah. Tapi dari dalam kegelapan itu, 2 titik putih kecil menyala. Mata. Menatap langsung ke matanya. Aditya tak bisa berteriak. Mulutnya terkunci oleh rasa dingin yang menjalar dari ujung kaki ke tengkuk. Bayangan itu mengulurkan sebuah tangan, kurus, panjang, kulitnya membiru dan menghitam seperti mayat yang telah membusuk. Dan saat jari-jari itu menyentuh pergelangan, tangannya, Aditya merasakan denyut, jantungnya berhenti sesaat. Ia pingsan. Sejak kejadian malam itu, Aditya mulai mengalami sleep paralysis hampir setiap malam. Ia terbangun, tapi tak bisa menggerakkan badan. Hanya matanya yang bisa melihat, dan apa yang ia lihat selalu sama. Sosok perempuan tua duduk di sudut kamar. Rambutnya putih kusut, menjuntai sampai lantai. Kulitnya keriput seperti jerami tua, tapi mulutnya terus mengunyah sesuatu. Setiap malam, benda yang ia kunyah berubah, kadang tampak seperti potongan daging, kadang seperti rambut kusut, dan malam itu, jari manusia. Perempuan itu mengunyah dengan suara keras dan menjijikkan. Krek, krek, pluk. Lalu, ia menatap Aditya dengan mata putih polos dan meludahkan sesuatu ke lantai. Kuku. Kuku manusia, lengkap dengan darah keringnya. Perempuan itu mendekat perlahan, tubuhnya bergerak seperti didorong angin, tapi tak ada angin. Ia merangkak hingga dekat wajah Aditya, yang masih tak bisa bergerak. Hanya bisa menatap dengan ketakutan mendalam. Lalu ia berbisik, "Kembalikan daging yang kau ambil." Suaranya seperti suara yang keluar dari kerongkongan penuh air. Datar, dingin, tanpa emosi, tapi syarat amarah yang ditahan sejak lama. Aditya ingin menjerit, tapi suaranya tak keluar. Dan saat ia terbangun sepenuhnya di pagi hari, lantai kamar di sudut tempat perempuan itu duduk. Basah, bukan air, tapi bercak lendir dan darah. Dan di tengahnya, kuku manusia itu benar-benar ada. Kering, berwarna keabu-abuan. Aditya pun mulai sadar.
Arwah yang berkeliaran tidak hanya penasaran. Mereka merasa telah dirampas sesuatu, dan sekarang mereka menginginkannya. Kembali, Aditya tak sanggup lagi menghadapi semuanya sendirian. Setiap malam seperti disayat waktu, panjang, gelap, penuh bisikan, ia akhirnya memutuskan untuk menemui Mbah Dukun, seorang paranormal tua yang dikenal di desa Karanganyar. Orang bilang, dia bisa bicara dengan makhluk tak kasat mata. Meski tidak semua makhluk ingin bicara padanya. Saat buku itu ia bawa ke rumah, Mbah Dukun dibungkus 3 lapis kain putih dan plastik hitam, udara langsung berubah. Ayam-ayam jantan di pekarangan berkokok bersahutan, meski hari masih sore. Begitu Aditya membuka bungkusnya dan memperlihatkan buku itu, reaksi Mbah Dukun sangat tak terduga. Matanya membelalak, wajahnya yang keriput langsung pucat. Tanpa sepatah kata, ia mengambil segenggam garam dari kendi di sudut ruangan dan melemparkannya ke arah buku itu. Buku itu tak terbakar, tak berubah. Tapi ruangan mendadak menjadi lebih gelap, seolah cahaya enggan tinggal. Mbah Dukun berkata dengan suara gemetar, "Ini pustaka lelembut." Aditya menelan ludah. Apa itu? Buku untuk memanggil arwah penjaga harta. Kakekmu pasti membuat perjanjian, dan perjanjiannya belum lunas. Ia mendekat, tangannya menggenggam tasbih tua, dan tanpa peringatan mata kanannya berkedip sendiri, tak sinkron dengan mata kirinya. Gerakannya cepat, gelisah seperti ada yang mengendalikannya dari dalam. Buku ini tak bisa dibakar, tak bisa dibuang. Kalau masih ada keturunan darah Wiryo yang hidup, buku ini akan tetap mencari penggantinya. Aditya terduduk lemas. Kepalanya penuh pertanyaan tentang siapa kakeknya sebenarnya, tentang perjanjian, macam apa yang telah dilakukan, dan kenapa kini semua makhluk itu datang padanya. Mbah Dukun melanjutkan dengan suara yang makin pelan, hampir berbisik. Ini bukan arwah biasa. Ini janin. Arwah anak yang tak sempat lahir. Mereka bukan menunggu, mereka menagih. Mbah Dukun mulai bercerita tentang masa lalu kakek Aditya, Pak Wiryo, yang tak pernah diceritakan padanya sebelumnya. 10 tahun yang lalu, ketika Pak Wiryo masih muda dan baru mulai membangun bisnis, desa Karanganyar sedang dilanda kemiskinan parah. Tanah pertanian kering, banyak orang yang kelaparan, dan kematian akibat kelaparan hampir menjadi hal yang biasa. Dalam kondisi demikian, Pak Wiryo bertemu dengan seorang pria tua yang datang membawa ritual terlarang. Ritual itu disebut sedekah bumi, sebuah ritual kuno yang konon bisa memberikan kekayaan besar dalam waktu singkat. Sebagai imbalannya, ritual itu meminta satu hal yang sangat spesial, sebuah pengorbanan. Pak Wiryo, yang kala itu terdesak oleh keadaan, melakukan ritual tersebut dengan sesaji yang mengerikan, sebuah janin yang digugurkan. Janin itu yang tak sempat dilahirkan, menjadi korban pertama dari perjanjian gelap itu. Kekayaan akan datang, kata Mbah Dukun, tapi setiap generasi harus memberikan satu nyawa sebagai ganti. Setiap kali, satu darah Wiryo harus diserahkan. Aditya mendengar kata-kata itu seperti petis menyambar. Janin yang dibunuh, bukan hanya korban tak berdosa, melainkan penghuni arwah yang kini menuntut balasan. Mereka tidak hanya menunggu, mereka menagih. Setiap keturunan Pak Wiryo yang lahir, dalam hitungan waktu tertentu, akan disambut oleh kutukan itu, dan arwah itu akan terus mencari hingga satu nyawa diberikan untuk menutupi janji gelap yang sudah dibuat. Mbah Dukun menambahkan dengan suara yang hampir tak terdengar, buku itu adalah kunci. Kakekmu tahu, tapi ia terus menghindar. Dan sekarang, kau yang terpilih. Aditya merasa keputusasaannya semakin dalam saat mendengar penjelasan Mbah Dukun. Apa yang harus ia lakukan? Buku itu sudah di tangan, dan segala upaya untuk menghancurkannya hanya menghasilkan kekecewaan yang lebih dalam. Malam itu, setelah meninggalkan rumah Mbah Dukun, Aditya kembali ke rumah kakeknya. Dengan perasaan berat, ia mengeluarkan buku itu dari tas, mencoba mengingat kata-kata Mbah Dukun, bahwa buku itu adalah kunci. Kunci untuk membuka kutukan yang mengikat keluarganya selama ini. Ia memutuskan untuk membakar buku itu. Setidaknya, itu adalah cara terakhir yang ia pikirkan. Ia membuka jendela lebar-lebar, menyalakan sebuah lilin hitam, dan meletakkan buku itu di atas api. Pada awalnya, buku itu mengeluarkan bau busuk yang sangat kuat, seperti bau daging terbakar,
yang mengingatkan Aditya pada bau darah yang ia cium sebelumnya. Api mulai menjilat halaman pertama buku, tapi anehnya, halaman itu tidak terbakar. Api seperti menghindari buku itu, bahkan tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun. Aditya merasa mual, tapi ia terus memaksa, membiarkan api menyala lebih lama. Setelah beberapa saat, api padam dengan sendirinya, dan yang lebih mengerikan lagi, keesokan harinya, buku itu kembali utuh. Sampulnya lebih baru dan lebih segar, seperti belum pernah terbakar sama sekali. Ia meraba sampul buku yang kini terasa lebih licin dari sebelumnya. Tak ada bekas bakaran sedikit pun, seperti sihir yang bekerja di luar kemampuannya untuk dipahami. Buku itu kini tergeletak di meja sebelah tempat tidur Aditya. Tak ada yang berubah, kecuali rasa tercekik yang muncul saat ia melihatnya. Tak hanya itu, ketika Aditya memotret halaman-halaman, buku itu menggunakan kameranya, hasil fotonya semua kabur, hanya tampak blur, kecuali satu bagian yang jelas. Tangan Aditya sendiri, yang tampak membusuk dalam gambar, semakin lama semakin gelap. Aditya terbangun tengah malam dengan jantung berdegup kencang. Ia merasakan sesuatu yang berat, sesuatu yang tak beres. Begitu melihat ke arah meja, buku itu tampak bergerak sedikit, seperti ada sesuatu yang mendorongnya dari dalam. Panik dan terdesak, Aditya mencoba mengubur buku itu di halaman belakang rumah, berharap jauh dari pandangan dan jangkauannya. Tapi keesokan harinya, ketika ia kembali ke tempat itu, buku itu kembali lagi ke atas meja, utuh, dengan sampul baru yang lebih cerah. Seiring waktu, Aditya mulai merasakan ada sesuatu yang salah dengan rumah kakeknya. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Setiap hari, rasa gelisah semakin menguasai dirinya, dan bukannya berkurang, kutukan itu malah semakin intens. Suatu malam, Aditya duduk di ruang tengah sambil membaca buku, berusaha untuk tidak memikirkan apa yang telah terjadi. Namun, pandangannya teralihkan oleh lukisan besar di dinding, lukisan yang sudah ada sejak ia kecil. Sebuah potret Pak Wiryo yang sedang tersenyum dengan bangga, memegang sebuah piala besar. Awalnya, lukisan itu hanya menggambarkan wajah Pak Wiryo yang tenang. Tapi belakangan, Aditya merasa ada yang tidak biasa. Setiap kali ia menatap lukisan itu, matanya seolah bergerak, mengikuti pergerakan dirinya. Lambat laun, mulut Pak Wiryo dalam lukisan itu mulai terbuka, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya membentuk sebuah senyuman lebar. Tapi bukan senyuman yang ramah. Senyuman itu terlihat mengancam, dengan gigi-gigi runcing seperti gigi hiu yang siap memangsa. Pada suatu pagi yang sangat sunyi, Aditya kembali ke ruang tengah untuk menemukan lukisan itu menangis darah. Darah mengalir dari mata Pak Wiryo, membasahi wajahnya hingga ke dagu. Dan lebih mengerikan lagi, darah itu perlahan mengalir ke bawah, membentuk sebuah tulisan yang terlihat sangat jelas. Aku berusaha menyelamatkanmu. Aditya merasa pusing dan hampir tidak bisa bernapas. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang sangat buruk terjadi di rumah itu, sesuatu yang mengancam hidupnya. Ia mengamati dengan cermat tulisan itu, seolah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan. Namun, darah yang mengalir dari lukisan itu begitu nyata, begitu hidup, sehingga sulit baginya untuk berpikir jernih. Aditya ingin menghentikan pandangannya, tapi matanya seakan tertarik untuk terus melihat. Ada dorongan tak terungkapkan yang membuatnya ingin mengerti lebih banyak, meski ia tahu bahwa rasa takut itu semakin menyesakkan dadanya. Saat malam tiba, Aditya mencoba tidur di ruang yang berbeda, berharap jauh dari kehadiran lukisan itu. Namun ia tak bisa menepis perasaan bahwa sesuatu mengikutinya, mengawasi dari sudut gelap. Saat ia memejamkan mata, bayangan itu kembali datang dalam mimpi, dan kali ini bukan hanya bisikan yang terdengar. Mulut Pak Wiryo dalam lukisan itu seolah berbicara langsung di telinganya. Jangan lari, Adit. Aku tak bisa berhenti sampai kutukan ini selesai. Aditya mulai merasa seolah-olah rumah itu bukan lagi tempat yang aman. Setiap sudutnya, setiap celahnya dipenuhi dengan perasaan tertekan, seperti ada sesuatu yang terus-menerus mengawasinya. Setiap malam, mimpi buruk datang lebih sering, lebih nyata, dan lebih menakutkan. Namun, satu malam, semuanya menjadi sangat jelas. Aditya terbangun di tengah malam, matanya terbuka lebar. Suasana di dalam kamarnya terasa aneh, sepi, tetapi ada sesuatu yang bergerak. Perlahan, ia mendengar suara lirih yang familiar, suara yang pernah ia dengar sebelumnya.
Suara itu suara kakeknya, Pak Wiryo. "Adit, tolong buka pintu belakang," bisik suara itu, pelan namun penuh desakan. Jantung Aditya berdegup keras. Pintu belakang, pintu yang selalu terkunci rapat, dan yang selalu dilarang untuk dibuka. Itu adalah pintu yang terhubung dengan kegelapan. Yang lebih spiritual dari yang bisa dibayangkan. Aditya sudah tahu, meskipun ia tak pernah benar-benar ingin menghadapinya, bahwa pintu belakang itu adalah pintu menuju kutukan. Ia menggigil, tapi rasa takut itu seolah memanggilnya. Perlahan, ia bangkit dari tempat tidurnya. Langkahnya ragu-ragu. Ketika ia mendekati pintu kamar, sesuatu yang tidak terlihat menggerakkan tirai. Sebuah gerakan halus, tapi cukup untuk membuatnya menoleh ke arah jendela. Dan saat ia menoleh, dia melihatnya di sudut kamar, tepat di dekat pintu belakang, ada bayangan hitam yang tak jelas wujudnya. Bayangan itu tinggi, tak berbentuk, tetapi terasa berat dan mengerikan. Perlahan, bayangan itu bergerak mendekat. Bayangan itu memiliki bentuk tubuh yang kabur, seperti seseorang yang tak sepenuhnya nyata. Aditya merasa tubuhnya kaku. Matanya tak bisa mengalihkan pandangan. Bayangan itu mendekat dan berhenti tepat di samping tempat tidurnya. Dalam kegelapan, Aditya melihat sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Tangan kecil dengan jari-jari yang panjang dan hitam mencuat dari bayangan itu, menggapai celah pintu dengan cengkeraman yang sangat kuat. Bayangan itu, yang kini semakin jelas, tidak bisa disangkal. Lagi, itu adalah sesuatu yang lebih dari sekadar arwah. Itu adalah entitas yang terhubung langsung dengan kutukan kakeknya. Arwah itu tidak hanya menunggu, tetapi sudah berada di sini. Mengincar nyawa mereka yang terhubung dengan darah Wiryo. Aditya hampir terjatuh, tak tahu harus berbuat apa. Bayangan itu tiba-tiba merunduk dan mengulurkan tangan kecilnya yang berbentuk seperti kuku biru kehitaman yang semakin memanjang. Tangan itu menggapai lehernya, seolah ingin mencengkeram dan menariknya ke dalam kegelapan. "Adit, kau harus membuka pintu itu. Hanya dengan membuka pintu belakang, kau akan mengerti semuanya." Bayangan itu berbicara dengan suara yang serak, seperti suara kakek yang mengalir dalam kegelapan, semakin nyata dan menggema. Dengan panik, Aditya mundur, terjatuh dari tempat tidur, terengah-engah. Namun, bayangan itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana, seperti menunggu, menilai, dan menginginkan sesuatu. Aditya menggigil, takut, dan bingung. Ia tak tahu lagi apakah ia sedang terjaga atau terperangkap dalam mimpi yang lebih buruk. Aditya merasa bahwa tidak ada lagi jalan lain selain mengikuti nasihat Mbak Dukun. Kutukan yang telah mengikat keluarganya selama bertahun-tahun semakin terasa di setiap detik kehidupan Aditya. Bayangan hitam itu semakin nyata, dan suara-suara yang datang dari bayangan itu semakin sering menghantui malamnya. Dengan rasa takut yang mendalam, Aditya memutuskan untuk melanjutkan ritual yang harus dilakukan untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, untuk melakukannya, ada satu syarat yang mengerikan. Mbah Dukun memberikan peringatan yang sangat jelas. Kau harus mengganti korban, seseorang dengan darah keluarga Wiryo. Aditya merasa seperti ada pisau yang mengarah langsung ke jantungnya. Ia tahu bahwa dalam dunia ini hanya satu nyawa yang bisa menggantikan nyawa lain. Dan itu adalah nyawa yang sangat berharga, yang tak bisa digantikan dengan mudah. Setelah berpikir keras, Aditya akhirnya memutuskan untuk memanggil sepupunya, Rian yang masih muda dan tidak tahu apa-apa tentang kutukan ini. Rian yang selama ini tinggal di kota tidak pernah merasakan ketegangan yang Aditya rasakan di rumah itu. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan Aditya bertekad untuk melindunginya, meski ia tahu bahwa keputusan ini bisa berakhir tragis. Rian datang pada malam yang gelap, tanpa kecurigaan apapun. Begitu ia masuk ke rumah, Aditya segera merasakan getaran aneh yang menyelimuti udara. Ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang sudah menunggu, dan ia tahu buku itu akan menuntut korban. Aditya segera menyiapkan ruang ritual di ruang tengah, di sekitar meja tempat buku itu biasanya berada. Lilin, hitam dan peralatan lainnya telah disiapkan. Dan dengan langkah yang ragu-ragu, ia mulai membaca mantra-mantra dari buku kutukan. Sesuai petunjuk, ia harus membacakan kata-kata dalam bahasa Jawa kuno yang tak sepenuhnya ia pahami. Saat Aditya membacakan mantra, lilin hitam itu mulai padam bergantian, satu persatu,
seperti dihembus angin yang tak tampak. Suara tawa bayi yang kecil terdengar dari bawah lantai menggetarkan seluruh tubuh Aditya. Angin kencang tiba-tiba masuk melalui jendela yang terkunci, menggoyangkan tirai dengan kekuatan yang aneh. Di luar jendela, bulan purnama yang biasanya begitu tenang kini terlihat seperti terpecah-pecah, bercahaya merah seperti darah yang mengerikan. Saat Aditya menyelesaikan mantra, tiba-tiba seseorang mulai tertawa di belakangnya. Suara itu serak dan begitu terdengar dalam dan kosong, seolah berasal dari suatu tempat yang jauh di luar alam manusia. Tiba-tiba, bayangan hitam itu muncul di tengah ruangan. Bayangan itu kini mulai menyatu dengan sosok bayi yang sangat kecil, dengan kulit biru yang mengerikan dan mata putih yang seperti melihat langsung ke dalam jiwa Aditya. Bayi itu menjerit dengan suara yang melengking tinggi. "Aku lapar, kau janji memberiku daging." Teriakannya membuat seluruh tubuh Aditya bergetar. Sosok bayi itu yang awalnya tampak kecil dan lemah, kini berubah menjadi sosok yang sangat besar. Semakin besar hingga hampir memenuhi seluruh ruangan. Rian, yang sedang duduk di pojok ruangan, tiba-tiba kejang-kejang. Mulutnya terbuka lebar, dan dari mulutnya keluar rambut panjang yang mengalir seperti air, berwarna putih kehijauan, menutupi tubuhnya. Aditya melihat dengan mata terbelalak, merasa terperangkap dalam suatu dunia lain yang gelap dan mengerikan. Tanpa sadar, tangan bayi itu mulai menjulur ke arah Rian, dan tangan-tangan hitam muncul dari bayangan itu, meraih tubuh sepupunya. "Aditya, Ana tahu bahwa jika ia tidak bertindak cepat, Rian akan menjadi korban dari ritual ini. Ada satu pilihan, dan itu adalah mengorbankan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih berharga." Tetapi, Aditya tahu bahwa tak ada jalan mundur. Dengan keputusasaan yang mendalam, Aditya mengambil keputusan terakhir, menyiram bayi itu dengan air kelapa yang telah didoakan. Segera setelah air itu menyentuh kulit bayi itu menjerit kesakitan. Kulitnya melepuh seperti terbakar oleh api dan tubuhnya bergetar hebat. Namun, sebelum Aditya bisa merayakan kemenangan itu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Mbah Dukun yang berdiri di dekat altar tiba-tiba tersedot ke dalam lantai, seperti ditarik oleh tangan yang tak terlihat. Suara Mbah Dukun yang menjerit memecah keheningan malam. Tangan kecil yang hitam dan berkerut meraih leher Mbah Dukun, menariknya ke dalam kegelapan yang dalam. Rian terjatuh ke lantai, matanya kosong. Aditya merasa dunia berputar, dan ia tahu bahwa ritual ini belum selesai, kutukan ini belum teratasi. Setelah Mbah Dukun tersedot ke dalam lantai, Aditya merasa dunia seakan terbalik. Ketegangan yang menghantui mereka sejak awal kini mencapai puncaknya. Angin kencang yang masuk melalui jendela terkunci semakin berhembus deras, membawa bau anyir plasenta yang sangat menyengat. Seolah seluruh udara di dalam rumah itu dipenuhi dengan energi gelap yang tak bisa dijelaskan. Dan Aditya merasa jiwanya hampir tercabut dari tubuhnya. Rian terkulai di lantai, tubuhnya kejang-kejang dengan mulut mengeluarkan rambut panjang yang terus tumbuh. Matanya yang kosong menatap kosong ke arah Aditya, seperti tidak lagi mengenali siapa dirinya. Aditya, yang sudah hampir tidak sanggup, menahan ketakutan, tahu bahwa waktu mereka sudah hampir habis. Lilin hitam yang menyala di tengah ruangan mulai padam satu persatu, terhembus angin yang datang entah dari mana. Tiap lilin yang padam menyisakan gelap yang semakin pekat. Aditya merasa getaran aneh di seluruh tubuhnya, sebuah kekuatan yang begitu kuat, begitu jahat, berusaha meremas segala yang ada di sekitarnya. Dunia seolah menutup, menahan nafas, dan segala yang tampak di hadapannya terasa melarikan diri. Kemudian, suara tawa bayi kembali terdengar, jauh lebih keras dari sebelumnya, menggema dalam setiap sudut rumah. Tawa itu sangat serak dan mengerikan, seperti datang dari kedalaman tanah yang terkubur, dan semakin jelas saat lilin-lilin itu semakin padam. Bayangan hitam itu kembali muncul, tetapi kali ini tidak lagi dalam wujud bayi. Bayangan itu menjadi sosok besar, dengan tubuh yang menyatu dengan bayangannya yang gelap. Sosok itu, dengan wajah yang tidak bisa dikenali, memancarkan aura kekuatan dan kebencian yang begitu besar. Sosok itu mengangkat tangan, dan tanah mulai bergerak. Aditya merasa guncangan hebat mengguncang lantai, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya. Ia merasakan sesuatu mendorongnya ke arah pintu belakang,
tempat yang selalu terkunci, tempat yang selama ini tak pernah berani ia dekati. Kau tahu apa yang harus dilakukan, Adit? Suara bayangan itu bergema, suara yang kali ini penuh dengan ancaman dan peringatan. Kau sudah membuka gerbangnya, sekarang kau harus menutupnya. Atau semua ini akan merenggut nyawa yang lebih banyak. Aditya merasa tubuhnya kaku. Ada satu pilihan yang tersisa, menutup gerbang kutukan dengan membuka pintu belakang dan mengorbankan dirinya, atau membiarkan dunia ini dikuasai oleh kekuatan jahat yang sudah menguasai rumah itu. Dengan rasa takut yang memuncak, Aditya melangkah mendekati pintu belakang yang terkunci rapat. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menariknya ke dalam kegelapan. Pintu belakang yang selama ini hanya menjadi mitos dalam ceritanya, kini nyata di hadapannya. Ada sesuatu yang mengintai di baliknya, dan ia tahu bahwa membuka pintu itu bisa mengakhiri segalanya, baik bagi dirinya maupun Rian. Saat Aditya akhirnya membuka pintu belakang, suara tangisan yang mengerikan terdengar dari dalam. Tanah yang ada di depan pintu itu bergerak, dan dari dalam muncul 7 kerangka bayi. Semuanya terkubur dalam posisi yang mengerikan, dengan tangan yang terentang seolah meminta untuk diangkat. Aditya tahu bahwa kunci kutukan ini adalah gerbang yang tak pernah boleh dibuka. Namun, terlambat. Bayangan hitam yang menyeramkan itu telah mencengkeram lehernya, menariknya menuju kegelapan yang lebih dalam. Aditya terjatuh ke lantai. Setelah membuka pintu belakang, tubuhnya terasa lemas, seolah dihantam oleh gelombang energi yang sangat kuat. Di depannya, bayangan hitam itu kini menjelma menjadi sosok asli. Bayi berkulit biru dengan mata putih yang kosong, namun penuh kebencian. Bayi itu tidak hanya tampak seperti makhluk yang terlupakan dari dunia lain, tetapi seperti sesuatu yang lahir dari kekuatan yang lebih gelap daripada apapun yang bisa dibayangkan. Bayi itu memekik dengan suara yang melengking. Suara tangisan yang seakan datang dari kedalaman bumi itu menggetarkan seluruh tubuh Aditya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan bahwa nyawanya benar-benar terancam. Mata bayi itu tampak menembus langsung ke dalam jiwanya, seolah menghisap semua kehidupan yang ada di dalam dirinya. "Sss, aku lapar." Suara bayi itu berbisik dalam getaran yang membuat Aditya hampir tidak bisa bernapas. "Kau janji memberiku daging, kau janji akan memberiku pengorbanan." Aditya merasa tubuhnya beku. Semua yang telah terjadi, semua keputusan yang ia buat, sekarang terasa seperti kesalahan fatal. Bayi yang tidak pernah menunjukkan rasa belas, kasihan itu mulai mendekat, gerakannya cepat dan penuh kebencian. Tangan kecilnya terulur, menggenggam udara di sekitar Aditya dengan kuat. Matanya yang putih itu kini terlihat semakin menakutkan, dan Aditya bisa merasakan bahwa dunia seakan membeku di sekelilingnya. Tapi saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Di balik bayangan bayi itu, muncul sesosok-sosok besar dan gelap, seperti sebuah wajah yang terdistorsi, dengan mulut menganga lebar, penuh dengan gigi runcing yang menjulang tinggi. Aditya menyadari bahwa bayangan itu bukan hanya bayi itu. Bayi itu adalah pintu menuju kekuatan yang lebih besar. Jika kau ingin selamat, maka kau harus membayar apa yang sudah kau mulai. Suara itu bergema di sekeliling Aditya, datang dari bayangan itu. Aditya menelan ludah, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian yang tersisa di dalam dirinya. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya. Suara terdengar serak dan penuh ketakutan. Bayangan itu tidak menjawab. Sebaliknya, bayangan itu tertawa. Sebuah suara tertawa yang sangat keras, membuat sekujur tubuh Aditya merinding. Bayangan itu mendekat, lebih dekat, dan tiba-tiba Aditya merasakan sebuah kekuatan menariknya, seperti ada tangan besar yang mencengkeram tubuhnya. Ia merasa dirinya terhisap, tubuhnya semakin ringan, dan seolah dia tak bisa bergerak, tak bisa melawan. "Kau sudah terpilih, Aditya," suara itu mengaum. "Ini adalah harga yang harus dibayar untuk dosa-dosa kakekmu. Generasi berikutnya akan mengembalikan apa yang hilang, atau kutukan ini akan terus berlanjut, sampai tidak ada lagi yang tersisa." Tiba-tiba, semua terasa gelap. Aditya merasa dirinya terperangkap dalam suatu dimensi yang terlepas dari waktu dan ruang. Bayangan bayi itu berubah menjadi sebuah wajah mengerikan yang sangat besar, menatap langsung ke dalam matanya dengan tatapan yang tidak bisa dihindari.
Wajah itu penuh dengan amarah dan kebencian yang sudah terkumpul selama bertahun-tahun. Dalam keputusasaan, Aditya mencoba mencari cara untuk melarikan diri. Namun bayangan itu mengendalikan segala sesuatu. Ia merasa diikat oleh kekuatan yang yang selalu menunggu saat ini untuk membalaskan dendamnya. Jika kau benar-benar ingin menebusnya, Aditya, suara itu terus bergema. Buka pintu ini dan serahkan diri. Aditya merasa tidak ada jalan keluar lagi. Kutukan ini tidak hanya menghancurkan tubuh dan jiwanya, ia akan menghancurkan seluruh generasi Wiryo. Mencoba melawan kekuatan ini berarti menantang kematian yang lebih mengerikan. Tiba-tiba, ada suara keras, seperti suara petir yang menyambar. Langit gelap dan tanah di bawahnya mulai retak. Aditya terbangun dari mimpinya yang mengerikan. Namun, ia tahu bahwa ini bukan akhir dari semua. Bayangan itu kini tampak nyata, dan bayangan itu ingin kembali. Aditya merasa jiwanya terombang-ambing. Ia tak lagi tahu apakah ia sedang terjaga atau terperangkap dalam mimpi buruk yang tiada akhir. Bayangan hitam yang kini mengerucut menjadi bayi biru dengan mata putih itu terus mendekat. Tubuhnya seakan menyatu dengan bayangannya, dan setiap kali melangkah, tanah seakan menjerit di bawahnya. Suara tawa yang meremukkan hati, suara tangisan yang tak terbayangkan, semakin menggema di dalam dirinya, menggerogoti sisa-sisa keberaniannya. Namun, ada secercah harapan yang muncul di benaknya. Mbah Dukun, meski hilang dan tersedot ke dalam lantai, meninggalkan pesan terakhir yang penuh petunjuk tentang ritual. Aditya tahu bahwa air kelapa yang telah didoakan adalah satu-satunya cara untuk melawan kekuatan kutukan ini. Ini adalah senjata terakhir yang bisa ia gunakan. Dengan tangan gemetar, Aditya meraih tempat air kelapa yang telah disiapkan dengan mantra oleh Mbah Dukun. Bayangan bayi itu masih tertawa, namun gelombang kekuatan yang menyelimuti ruangan itu semakin kuat, seperti sebuah badai yang memaksa segala sesuatu untuk menyerah. "Bawa aku kembali," suara bayi itu berkata. Namun kali ini lebih dalam, lebih mengerikan, seolah datang dari jauh di bawah tanah. "Kau tidak bisa mengalahkanku." "Tidak akan pernah bisa." Aditya mengangkat air kelapa itu dengan tekad yang terbaring rapuh, tetapi kini ia merasa ada energi luar biasa yang mendalam dalam dirinya. Ia membacakan mantra Jawa kuno yang diajarkan oleh Mbah Dukun, meskipun suaranya hampir tidak terdengar karena ketegangan yang menekan segenap tubuhnya. Tiba-tiba, bayangan itu terhenti. Bayi biru yang menakutkan itu menatapnya dengan penuh kebencian. Namun, sesuatu yang berbeda terjadi. Air kelapa itu mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Dan saat air itu mengenai bayangan yang semakin mendekat, bayi itu menjerit suara, jeritan yang begitu mengerikan, seolah seluruh dunia itu meledak. Kulit bayinya mulai melepuh, terbakar oleh cahaya yang datang dari air kelapa yang telah didoakan. Namun, bayangan itu tidak mundur begitu saja. Sebaliknya, sosok gelap itu menggeliat, berubah bentuk menjadi wajah mengerikan dengan mulut yang semakin menganga lebar, siap untuk menelan segalanya. "Kau harus membayar!" Suara itu mengaum, suara yang sangat keras, hingga Aditya hampir kehilangan keseimbangan. Tiba-tiba, tanah mulai retak di bawah mereka, dan tangan kecil muncul dari dalam tanah, mencoba meraih Aditya, menyeretnya ke bawah. Aditya dengan cepat menuangkan sisa air kelapa ke lantai, berharap kekuatan itu bisa menghentikan gerakan tangan yang menyeramkan itu. Namun, bayangan hitam itu semakin menguat, dan kekuatan kutukan yang dahsyat mulai memanifestasikan dirinya. Di tengah ketegangan ini, Aditya mengambil keputusan terakhir. Ia mengingat pesan Mbah Dukun, untuk mengalahkan kekuatan ini, ia harus mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menebus kutukan yang sudah lama mencengkeram keluarganya. Dengan hati yang penuh keberanian, Aditya memasukkan tangannya ke dalam bayangan yang sudah begitu dekat, merasakan sentuhan dingin dan gelap yang mengerikan. Segala sesuatu di sekelilingnya terasa menahan napas, dan dalam keputusasaan, Aditya menutup matanya, berharap bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri kutukan ini. Tiba-tiba, ada ledakan suara yang mengguncang seluruh rumah. Aditya merasa tubuhnya terlempar ke belakang, terjatuh ke lantai yang keras. Bayangan itu menghilang, dan di sekitarnya hanya tersisa kegelapan dan keheningan.
Sesuatu yang gelap yang selama ini menghantuinya akhirnya berkurang, dan meskipun masih terasa aura yang sangat kuat, kutukan itu tidak lagi mengancam. Namun, ada satu hal yang Aditya ketahui dengan pasti. Meskipun kekuatan jahat itu seolah menghilang, pengorbanan ini belum selesai. Ia merasa tubuhnya lemah, dan meski dunia sekitar telah kembali tenang, ia tahu bahwa kegelapan ini akan selalu menantinya. Aditya tergeletak di lantai kayu yang dingin. Tubuhnya terasa sangat lemah, seolah-olah seluruh energi dalam dirinya telah habis terhisap oleh pertempuran yang baru saja terjadi. Bayangan hitam itu telah menghilang, namun sensasi keberadaan sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang sangat kuat, masih mengambang di sekelilingnya. Ruangan itu hening, tapi di dalam benaknya, suara-suara gelap masih menggema, mengingatkan pada harga yang harus dibayar. Namun, meskipun rasa lega semu menguasai dirinya, Aditya tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Mbah Dukun, meskipun telah mengorbankan dirinya, meninggalkan pesan terakhir yang penuh makna, bakar rumahnya sekarang. Perintah yang terlontar dari mulut orang tua yang sudah tiada itu bergema di benaknya, memaksa Aditya untuk bergerak. Dengan sisa-sisa kekuatan yang ada, Aditya berusaha bangkit dari lantai yang kini terasa semakin dingin. Ia menatap rumah tua yang masih berdiri kokoh meski telah melalui segala kengerian yang terjadi di dalamnya. Pintu belakang yang sebelumnya terhalang oleh bayangan hitam kini terbuka, seolah memberi jalan untuk akhir dari segalanya. Namun, sebelum Aditya bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba Rian, sepupunya, muncul di ambang pintu. Wajah Rian tampak cemas. Matanya berkerut seolah merasa ada sesuatu yang sangat salah dengan semua ini. "Adit," suara Rian bergetar. "Kau tidak bisa melakukan ini. Kita harus pergi. Rumah ini sudah terlalu banyak makan korban." Tapi Aditya tahu bahwa tak ada jalan mundur. Kutukan ini sudah terlalu dalam, dan hanya ada satu cara untuk menghentikannya. "Aku harus membakarnya, Rian," kata Aditya dengan suara pelan, hampir seperti sebuah bisikan. Ini satu-satunya cara untuk mengakhiri semuanya. Rian menatapnya dengan bingung, namun akhirnya ia mengerti. Mereka berdua pergi menuju ruang tamu, tempat lampu minyak yang sudah dipersiapkan oleh Mbah Dukun terletak di atas meja. Aditya menggenggam lampu minyak itu dengan erat, dan dengan tangan yang gemetar, ia menyalakan api. Saat lampu itu menyala, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Suara tawa yang keras dan menyeramkan terdengar lagi, jauh lebih jelas kali ini. Di balik dinding rumah yang terbakar, suara itu seakan terlebih dahulu mengenali niat Aditya. Api yang menyala tiba-tiba membesar dengan kecepatan yang tidak wajar, melahap seluruh ruangan dengan liar. Namun, sesuatu yang sangat menakutkan terjadi saat api itu mulai menjalar ke dinding rumah. Dari dalam rumah, terdengar suara yang familiar, suara tawa kakeknya Pak Wiryo. Suara itu bukan hanya tawa biasa, tetapi suara yang mengandung kelegaan, seolah ia telah menunggu saat ini sepanjang hidupnya. Akhirnya, suara itu terdengar sangat jelas, penuh dengan kebebasan yang tak bisa diungkapkan kata-kata. "Kutukan ini telah selesai, dan darahmu telah membayar harga yang setimpal." Aditya menatap api yang semakin membesar, perasaan yang berat dan tak bisa dijelaskan memenuhi dadanya. Tangan Rian memegang bahunya. Namun Aditya tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia ambil. Rumah itu adalah simbol kutukan, dan hanya dengan menghilangkannya, mereka bisa mengakhiri semuanya. 1. Ledakan besar menggetarkan seluruh rumah. Api melahap semuanya, dan rumah itu mulai runtuh ke dalam dirinya sendiri, seperti menyemburkan seluruh kegelapan yang selama ini tersembunyi. Saat runtuhnya rumah itu, Aditya mendengar suara terakhir kakeknya, yang kini terdengar seperti panggilan, "Oh, dari Salam Sonin." "Terima kasih, Adit." Suara itu terdengar lemah, namun penuh dengan perasaan yang tak bisa diungkapkan. Dalam sekejap, rumah itu berubah menjadi tumpukan abu. Aditya dan Rian berdiri di luar, menyaksikan semuanya menghilang begitu saja. Api yang masih menyala itu membawa serta segala kegelapan yang pernah ada, tetapi kutukan yang menimpa keluarga mereka kini tampak benar-benar berakhir. Namun, saat mereka hendak berbalik untuk pergi, Aditya merasakan sesuatu yang ganjil, sebuah perasaan berat di dadanya. Ia tahu bahwa meskipun rumah itu sudah hilang, kegelapan itu belum sepenuhnya pergi. Tidak ada yang benar-benar bebas dari kutukan ini, pikir Aditya dalam hati. Tetapi untuk pertama kalinya, ia merasakan kelegaan,
meskipun rasa itu datang dengan harga yang harus dibayar. Pagi itu adalah pemandangan yang tak biasa bagi Aditya dan Rian. Setelah api menghanguskan seluruh rumah, mereka berdua berdiri di luar, menatap puing-puing yang dulu adalah tempat yang penuh dengan kengerian dan kutukan. Asap hitam masih mengepul di udara, dan bau hangus memenuhi hidung mereka. Namun ada sesuatu yang ganjil di dalam diri mereka, sebuah perasaan kosong yang tak bisa mereka jelaskan. Ketika api akhirnya padam, Aditya merasa seakan beban besar yang selama ini menindih bahunya mulai menghilang. Namun, saat ia melihat ke arah tempat rumah berdiri, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Di tempat bekas reruntuhan itu, rumah yang terbakar tidak lagi tampak seperti tumpukan abu. Sekilas pandang, rumah itu tampak seperti baru saja dibangun. Dindingnya masih utuh, atapnya sempurna, dan bahkan warna cat yang lama, seolah baru saja dicat ulang. Semua itu seolah muncul kembali dari dalam abu, tanpa ada jejak api yang tersisa. Aditya dan Rian melangkah mendekat, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Rumah yang dulu penuh dengan bayangan mengerikan, suara misterius, dan segala jenis kutukan itu, kini terlihat seperti rumah biasa. Rumah yang tidak pernah mengalami segala kengerian yang mereka alami sebelumnya. Ini tidak mungkin, suara Rian terhenti di tenggorokannya. Apa yang terjadi dengan rumah ini? Kenapa ia bisa kembali seperti semula? Aditya juga merasa terperangkap dalam kebingungannya. Ia berjalan menuju pintu depan yang terbuka, dan begitu ia melangkah masuk, perasaan aneh mulai menguasainya. Udara di dalam rumah itu segar. Suasana itu tenang, bahkan tidak ada bau hangus sedikit pun. Seolah rumah itu tidak pernah terbakar. Namun, saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam rumah, perasaan lain mulai muncul. Ada sesuatu yang tidak beres di tempat ini. Kegelapan itu masih terasa, meskipun tampaknya semuanya kembali normal di permukaan. Sesuatu yang sangat menghantui menunggu di balik setiap sudut rumah, yang kini tampak terlalu terang. Saat Aditya berjalan menuju ruang tamu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Itu adalah suara ketukan dari lantai atas, ketukan yang sama persis dengan yang ia dengar selama ia berada di rumah itu sebelumnya. Hatinya berdegup kencang. Apakah itu nyata? Apakah kutukan itu benar-benar telah hilang? Aditya mengangkat tangan untuk menyentuh dinding, merasakan sensasi yang sangat familiar, sama seperti saat pertama kali ia menyentuh rumah ini, dingin, dan seakan ada sesuatu yang tersembunyi di baliknya. Tiba-tiba, dari dalam ruangan yang gelap, ia mendengar suara yang tak asing lagi. Sosok yang pernah ia lihat di dalam mimpi, bayangan hitam yang membisikkan namanya, kini muncul kembali. Kakeknya, Pak Wiryo, berdiri di ujung lorong yang gelap. Wajahnya tampak tersenyum, namun senyum itu penuh dengan ketegangan dan kepedihan. "Adit!" Suara itu terdengar lembut, namun penuh dengan perasaan yang tak terungkapkan. "Kau telah membuat pilihan yang benar, tapi jangan pernah berpikir bahwa kau bebas begitu saja." Aditya menatap wajah kakeknya dengan bingung. Bagaimana bisa? Kakeknya ada di sini? Bukankah rumah ini sudah dihancurkan oleh api? "Jangan khawatir," lanjut Pak Wiryo. "Kutukan ini tidak akan meninggalkanmu sepenuhnya. Itu tidak bisa begitu saja hilang, meskipun rumah ini hancur. Setiap generasi kami memiliki takdirnya sendiri. Dan takdirmu baru saja dimulai." Dengan sudut pandang yang semakin gelap, Aditya merasa tubuhnya mulai terbakar, seolah seluruh jantungnya terguncang oleh kata-kata kakeknya. Apakah kutukan itu akan terus mengejarnya meskipun rumah itu sudah hancur? Apa yang telah ia bayar dengan pengorbanannya? Pada saat itu juga, lampu tiba-tiba padam. Keheningan yang mencekam melanda ruangan, diikuti oleh suara langkah kaki yang semakin mendekat mengarah pada mereka. Aditya dan Rian saling menatap dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa kutukan ini belum selesai. Dengan langkah-langkah berat, Aditya tahu bahwa ia harus menerima kenyataan. Setiap generasi Wiryo memiliki takdir yang tidak bisa dihindari. Apa yang dimulai dengan kematian Pak Wiryo dan kutukan rumah itu akan terus mengikutinya. Bahkan jika rumah fisik itu sudah tidak ada lagi. Namun, di dalam dirinya, Aditya menyadari satu hal, ini belum berakhir. Dan perjuangan untuk menghentikan kutukan ini harus diteruskan. 1 tahun telah berlalu sejak peristiwa mengerikan itu. Aditya kini tinggal di kota, jauh dari desa Karanganyar yang penuh dengan kenangan kelam.
Ia telah mencoba melupakan segala hal yang terjadi di rumah kakeknya, berusaha untuk melanjutkan hidup dengan segala cara. Namun, meskipun kesehariannya kini lebih tenang dan penuh rutinitas, ia merasa bahwa sesuatu yang besar masih mengikutinya. Pada suatu pagi yang cerah, ketika Aditya sedang duduk di ruang tamu apartemennya, sebuah paket misterius tiba tanpa ada pengirimnya. Tidak ada alamat yang tercantum, hanya nama Aditya Wiryo yang tercetak jelas di label pengiriman. Dengan rasa penasaran yang menggelitik, Aditya membuka paket itu. Di dalamnya terdapat sebuah foto lama yang terlipat dengan rapi. Foto itu menggambarkan Pak Wiryo, kakeknya, yang sedang memegang seorang bayi di tangannya. Aditya menatap foto itu dengan bingung. Wajah Pak Wiryo tampak muda, penuh senyum. Namun, sesuatu dalam foto itu terasa menyeramkan. Aditya memeriksa sisi belakang foto tersebut. Ada tulisan yang membuat hatinya berdegup kencang. Generasi berikutnya sudah dipilih. Sekujur tubuh Aditya kaku, jantungnya berdegup cepat, dan seluruh kenangan buruk yang ia coba kubur kembali muncul ke permukaan. Bagaimana bisa foto itu sampai padanya? Siapa yang mengirimnya? Saat ia masih terdiam memandang foto itu, telepon di mejanya berdering. Suara yang familiar terdengar dari ujung telepon, Rian. Suara Rian terdengar cemas dan terengah-engah. "Adit, ada yang tidak beres. Kamu harus dengar ini. Anak perempuan saya, dia hilang. Tiba-tiba saja menghilang tanpa jejak." Seketika Aditya terperangah, perasaan yang sangat familiar datang menghimpit dadanya. Rian, yang ia pikir aman setelah peristiwa itu, kini terperangkap dalam takdir yang sama. Bayi yang hilang, anak perempuan Rian, mengingatkannya pada bayi biru yang ia temui dalam ritual. Bayi yang menuntut daging dan darah. "Rian, kamu tidak sendiri." Suara Aditya terdengar parau. "Ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari kutukan. Aku tak bisa lari darinya." Telepon itu terputus dengan suara terisak dari Rian di ujung sana. Aditya meletakkan teleponnya dan melihat foto yang tergeletak di atas meja. Kenangan tentang rumah tua yang terbakar, bayangan hitam yang membisikkan nama-nama keluarga, dan kutukan yang tak pernah benar-benar hilang kini kembali menguasai pikirannya. Ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Kutukan itu telah berpindah ke generasi berikutnya. Dan kali ini, bukan hanya keluarganya yang terjebak. Rian, sepupunya, dan bahkan anaknya yang baru lahir kini menjadi korban dari kutukan yang tidak dapat dihentikan. Dengan perasaan yang hampa, Aditya menatap foto itu untuk yang terakhir kalinya. Dia tahu bahwa apa yang ia alami bukanlah sebuah kebetulan. Semuanya, termasuk foto ini, adalah tanda dari kutukan yang terus berlanjut. Tak ada tempat yang aman. Tak ada waktu yang tepat untuk menghentikan itu. Lalu, tiba-tiba, lampu di apartemennya mati, dan suara tawa yang familiar terdengar di udara. Suara itu, suara kakeknya, Pak Wiryo, kembali mengisi ruangan, seolah mengingatkan bahwa kutukan ini tak akan pernah hilang. Aditya terdiam, matanya memerah karena air mata yang tak bisa ia tahan. Ia tahu, kutukan ini tak akan berhenti sampai darah terakhir mengalir. Dan ia, sebagai generasi berikutnya, telah dipilih untuk menghadapinya. Dengan sebuah nafas berat, Aditya menatap keluar jendela apartemennya. Dunia di luar tampak cerah dan penuh kehidupan. Tetapi di dalam hatinya, ada kegelapan yang tidak akan pernah bisa dia tinggalkan. "Ini belum berakhir," gumamnya, suara berat yang mengandung kepedihan dan penyesalan. "Ini belum selesai. Tinggalkan komentar jika kamu merasa mereka juga sedang mengawasimu. Dan jangan lupa klik lonceng, biar kamu jadi yang pertama tahu saat kisah baru dibuka kembali."